Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah yang terus-menerus Allah Ta'ala menganugerahkan nikmatnya untuk kita. Maka terus-menerus pula syukur kita kepadanya. Ucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Sering kita basahi lisan kita dengan kalimat zikir, di antaranya kalimat hamdalah. Dan kita berusaha seluruh nikmat yang telah kita terima dari Allah agar menjadi nikmat mubarakah, ya, nikmat yang diberkahi, ya, nikmat ini digunakan untuk kebaikan, untuk hal-hal yang mendatangkan ridha Allah Ta'ala. Salam dan salam kita haturkan pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Dan kita juga memohon kepada Allah, berdoa kepadanya agar kelak di yaumil akhir termasuk dari golongan orang-orang yang diizinkan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, insyaallah kita akan melanjutkan membaca surah Al-Mujadilah. Terakhir di ayat ke-11. Malam ini kita akan membaca ayat berikutnya, ayat ke-12 dan juga 13 insyaallah ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaytumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. Baik, kita lihat terjemahannya. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu dan lebih bersih. Jika kamu tiada memperoleh yang akan disedekahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini merupakan adab ketika para sahabat hendak bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara khusus, mungkin dalam hal konsultasi, ada masalah yang ingin disampaikan, ingin diberikan solusi. Intinya ingin ada pembicaraan khusus secara pribadi. Maka sebelum pembicaraan khusus tersebut dilakukan, Allah memerintahkan kepada orang tadi untuk bersedekah kepada orang miskin. Jadi dia membawa harta, disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar nanti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membagikannya kepada fakir miskin. Ya, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Ahlul Bait diharamkan oleh Allah Ta'ala memakan harta sedekah. Lalu sabab nuzul tentang ayat ini sebagaimana yang dibawakan oleh para ulama, ya, para mufassir, di antaranya dibawakan riwayat di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa qala Ali ibn Abi Talha an Ibni Abbas qauluhu faqaddimu baina yaday najwaakum shadaqah. Terkait ayat ini, yaitu perintah untuk menyerahkan harta sebagai sedekah kepada fakir miskin yang disampaikan kepada Nabi SAW sebelum mengadakan pembicaraan khusus. Kenapa itu dilakukan? Wa dzalika annal muslimin aktsarul masaila ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta syakku alaihi. Karena kaum muslimin, para sahabat pada saat itu banyak membawa masalah-masalah mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibarat saat ini konsultan itu juga antri banyak. Ya. Kalau yang berbayar saja antri, apalagi gratis. Hatta syakku alaihi, hingga itu menyebabkan masyaqqah, kesulitan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya keluarga, punya waktu untuk istirahat, waktu untuk keluarga. Ya. Sehingga akan memberikan masyaqqah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah jauh-jauh Nabi, ya, para ulama, para ahli fatwa, atau tidak usah para ulama besar, ya, para ustadz saja. Kan kalau HP-nya bunyi, WA ini banyak. Itu yang kelas kampung bahasanya, ya, yang kelas biasa. Bagaimana para ulama kita yang duduk di sini, ya, di Hayat Kibar Ulama, ya, tentu lebih repot lagi, banyak masalah yang diadukan. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berbagai masalah diadukan kepada beliau, ya, siang malam tentunya, dan ini membuat masyaqqah bagi beliau.
Fa'aradallahu an yukhaffifa an nabiyhi alaihi salam. Maka Allah hendak memberikan keringanan buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka diturunkanlah ayat ini, yaitu sebelum mengadakan pembicaraan khusus kepada Nabi, diperintah untuk bersedekah kepada fakir miskin, bawa harta. Maka mikir-mikir, apalagi orang-orang yang tidak punya harta. Kalau berbayar kan, kalau sama kan namanya kan berbayar. Kalau berbayar kan biasanya nggak mungkin. Untuk meringankan, bukan menutup. Artinya Nabi tidak membuka kesempatan waktu bagi para sahabat untuk konsultasi, tidak. Tapi membatasi agar Nabi ada waktu untuk istirahat, waktu untuk keluarga. Sehingga dengan cara apa Allah Ta'ala menetapkan syariat, ya, agar sebelum mengadakan pembicaraan khusus, ya, bersedekah pada fakir miskin. Bukan bayar pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak dibayar, yang bayar Allah Ta'ala, diberikan ajar. Ya. Jadi itu hikmah. Akan tetapi jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ayat ini dinasakh, dihapus hukumnya, ya, di ayat selanjutnya. Ya. Sebelumnya kita lihat, fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Maka jika kalian tidak mendapati harta untuk disedekahkan pada fakir miskin, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maksudnya kalau memang itu orang miskin, ya tidak bisa bayar sedekah, tidak masalah. Gitu ya. Nah di nasakh atau dihapus di ayat berikutnya, di ayat 13. Asfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwaakum shadaqat fa in lam taf'alu wa taballahu 'alaykum fa aqimus salata wa atuz zakata wa atii'u Allaha wa rasulahu wallahu khabirum bima ta'malun. Kita lihat terjemahannya. Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum pembicaraan dengan Rasul? Karena sedekah tidak mengurangi harta. Sedekah tidak menjadikan orang itu miskin. Justru sebaliknya, sedekah itu menyuburkan harta. Wa yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala akan menghancurkan harta riba, wa yurbis shadaqah, dan menyuburkan, menumbuh suburkan sedekah, harta yang dikeluarkan sedekahnya. Jadi kita orang mukmin harus yakin terhadap hal ini. Betul, punya uang misalnya 100.000, dikeluarkan sebagiannya, hitungan matematika adalah berkurang. Tapi ingat, yang kita keluarkan akan Allah ganti pahalanya berkali-kali lipat di akhirat, dan juga Allah akan ganti di dunia dengan yang lebih baik. Maka di sini pertanyaan, tapi tentu sudah bisa diketahui jawabannya. Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum pembicaraan dengan Rasul?
Ya kan jawabannya kepada masing-masing. Mengenai kepada diri masing-masing. Ada betul. Ya, mau bayar sedekah takut uangnya berkurang. Ya. Fa illam taf'alu wa taballahu 'alaikum fa aqimus shalah. Nah, di sini ya, bentuk daripada nasakhnya adalah di ayat ini. Kalimat wa taballahu 'alaikum. Allah memberikan tobat pada kalian. Ya, maka jika kamu tiada melakukannya, tiada memperbuatnya, artinya tidak bayar sedekah kepada fakir miskin untuk bertemu melakukan pembicaraan khusus dengan Nabi, ya, maka apa? Allah telah memberi taubat kepadamu. Nah, para ulama menjelaskan Allah memberikan taubat kepadamu di sini maksudnya ayat yang di atas tadi dinasah, dihapus hukumnya. Artinya tidak berlaku lagi. Maksudnya apa? Ketika akan mengadakan pembicaraan khusus pada Nabi SAW, tidak perlu untuk bersedekah pada fakir miskin. Ya. Maka di dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan di situ, ya, ada khilaf di kalangan para ulama karena ayat tadi jarak penghapusan dari satu ayat ke ayat berikutnya, nasakhnya itu tidak lama. Ada yang mengatakan 10 hari. Ada yang mengatakan hanya sesaat di siang hari. Sampai Al-Qurtubi mengatakan, beliau merajihkan, ya, bahkan belum ada satupun sahabat yang mengamalkan tadi, yaitu bersedekah pada fakir miskin dalam rangka untuk bertemu kepada Nabi SAW untuk melakukan pembicaraan khusus. Ini yang dirajihkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir. Pendapat yang lain mengatakan satu-satunya sahabat yang mengamalkan itu hanya Ali bin Abi Thalib ta'ala. Ali mengatakan, ya, tidak ada sebelumku dan juga tidak ada setelahku yang mengamalkan ayat tadi, yaitu membayar sedekah kepada fakir miskin dalam rangka untuk bertemu Nabi, melakukan pembicaraan khusus. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, kita lihat. Jadi disebutkan dalam riwayat tersebut bahwa Ali bin Abi Thalib punya uang 1 dinar. Dinar itu uang mata keping emas. Bobotnya adalah 4/4 gram. 1 keping beratnya adalah 4/4 gram. Kurang lebih berapa juta sekarang? Sekarang 1 gramnya 2 juta, Pak. Lebih malah. Iya. Emasnya naik ya. Antum yang investasi emas, iya bisa dijual. Kemarin-kemarin baru 1 juta. Ini sekarang udah 2 juta lebih. Efek demo. Yo, kalau 2 juta kali 4 itu 8 juta. 1 keping udah 8 juta. Kurang lebihnya. Nah, 1 dinar ini, dinar emas, ya ditukarkan menjadi 10 dirham. Nah, dirham itu mata uang perak.
Setiap ada masalah, Ali bin Abi Thalib hendak berkonsultasi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau mengambil 1 dirham diserahkan pada fakir miskin melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan demikian. Lalu Ali mengatakan, ya, hanya aku yang melakukannya, tidak ada sebelumku dan juga setelahku tidak ada yang. Artinya apa? Karena setelah itu dihapus. Hanya baru Ali yang sempat mengamalkan ayat tadi. Dan ini sebagai bentuk rahmat Allah Ta'ala diberikan keringanan. Yaitu supaya orang-orang itu tidak bermudah-mudahan ya, datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga Nabi merasa terganggu. Ya, beliau punya keluarga, bahkan istrinya tidak ada satu, butuh waktu istirahat. Ya. Maka gimana caranya? Tadi. Ya. Maka ya, antum semua sekiranya ya, ada perlu dengan orang, ya, bahkan tidak mesti ini adalah ustadz, siapa saja, hendaknya berjanji dulu, ya, tidak tiba-tiba langsung bertamu. Ya, karena bisa jadi antum datang orangnya ada keperluan, orangnya hendak istirahat, ya, bahkan mungkin siap-siap sudah mau keluar, ada tamu datang, ya merasa tidak enak ketika harus ditinggal pergi. Akhirnya dia pun harus ya menerima tamu tersebut. Tersita waktunya untuk itu. Barangkali ya ustadz atau yang lain ya sahibul bait ya punya janji dengan orang dan sebagainya. Ya, maka termasuk adab dari kita mempertimbangkan apakah ini mengganggu atau tidak. Ya. Sehingga di antara adab bertamu saat ini, ya, apalagi sudah banyak, hampir tiap orang itu pegang HP, hendaknya melakukan konfirmasi. Ya, misalnya, Pak, saya ada perlu, bisa enggak jam sekian? Ya, kalau sekiranya enggak bisa, kira-kira kapan? Ya, saya bisa datang ke rumah misalnya. Ya. Ini diajarkan secara tidak langsung melalui ayat ini. Ya. Fa illam taf'alu wa taballahu 'alaikum. Jika kamu tidak melakukan itu dan Allah memberikan taubat kepada kalian. Ayat ini Allah memberikan taubat kepada kalian, maksudnya adalah sudah ditutup. Tidak perlu lagi untuk ya, bersedekah pada fakir miskin dalam rangka untuk melakukan pembicaraan khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aqimus sholata wa atuz zakat. Maka dirikanlah salat, tegakkan zakat. Tidak perlu ada bayar sedekah khusus, tapi cukup sudah kamu dirikan salat dengan benar, bayarlah zakat, wa atiullaha wa rasulahu, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui dengan detail. Jadi khabirun maknanya Allah mengetahui dengan rinci, dengan detail. Bima ta'malun, terhadap apa saja seluruhnya yang kamu perbuat, yang kamu lakukan. Maksudnya apa? Nah, di situ ada al-jaza, pembalasan. Ya. Kebaikan atau keburukan apapun, sekecil apapun, ya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah mengetahui dengan rinci. Ya. Oleh sebab itu jangan pernah meremehkan kebaikan. Gara-gara cuma itu toh. Ya. Jangan pernah meremehkan kebaikan. Kenapa? Ya, walaupun mungkin dipandang remeh sedikit sekali, tapi ingat di situ ada ganjaran pahalanya. Bukankah suatu yang besar itu
ya, diawali dari yang kecil. Dan mungkin bisa jadi sesuatu remeh di pandangan kita, tapi ternyata besar pahalanya di sisi Allah. Bukankah ada wanita pezina yang dia diampuni dosanya oleh Allah, bahkan dimasukkan ke dalam surga gara-gara dia memberi minum seekor anjing yang kehausan hampir mati. Yang dengan pandangan mata kita hampir tidak ada nilainya. Apa sih cuma memberi minum? Apalagi yang diberi minum adalah seekor anjing. Maka jangan pernah meremehkan kebaikan. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghabarkan ada orang masuk surga, ya, karena dia melihat ada pohon yang mau tumbang, dia takut akan membahayakan orang, akhirnya dia tebang dahan yang akan tumbang tadi. Maka Allah Ta'ala pun dengan sebab amal tadi, ya, memasukkan orang tersebut ke dalam surga. Ya. Ya, maka dengan ayat tadi, ya, bahwa Allah Ta'ala, ya, khabirum bima ta'malun, maha mengetahui dengan rinci, dengan detail seluruh apa yang kalian perbuat. Nah, ini dengan keyakinan Allah melihat dengan rinci, ya, maka amal yang mungkin kita pandang kecil, remeh, yang kita lakukan, ya, kita memohon kepada Allah akan diberikan pahala yang besar. Demikian juga sebaliknya, jangan pernah meremehkan dosa, ya, dosa kecil. Bukankah, ya, dosa kecil yang terus menerus menyebabkan menjadi dosa besar? Maka disebutkan la saghirata ma'al istimrar. Tidak ada dosa kecil ketika itu dilakukan terus menerus. Maka hendaknya yang dilihat bukan kecilnya dosa, tapi kepada siapa dia melakukan dosa. Lagi-lagi dengan kita merenungi, mentadaburi, ya, Allahu khabirum bima ta'malun, dan Allah maha mengetahui dengan rinci, dengan detail seluruh apa yang kalian perbuat. Kemudian di ayat berikutnya, di ayat ke-14, alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim ma hum minkum wala minhum wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai Allah sebagai teman? Kaum yang dimurkai Allah siapa? Yahudi, maghdub alaihim. Makanya kita di antara doa dalam surah Fatihah adalah berlindung ghairil maghdubi alaihim. Setelah kita mohon siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalannya para nabi, ya, para siddiqin, syuhada, sholihin, kita mohon kepada Allah dijauhkan dari maghdub alaihim, golongan yang dimurkai Allah, yaitu Yahudi. Perhatikan ayat ini. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai Allah sebagai teman? Siapa yang dimaksud orang-orang tersebut yang menjadikan kaum Yahudi sebagai teman? Yaitu kaum munafikin. Kaum munafik yang casingnya menunjukkan dia sebagai sahabat Nabi, menunjukkan dia sebagai seorang muslim, tapi hatinya membenci, kufur kepada Allah. Nah, kaum munafik ini menjadikan kaum Yahudi sebagai teman. Allah melanjutkan, ma hum minkum wala minhum.
Orang-orang itu, kaum munafik itu bukan dari golongan kamu, bukan dari golongan orang-orang mukmin, dari golongan sahabat, dan bukan pula dari golongan mereka, yaitu golongan Yahudi. Pertengahan. Makanya di awal surah Al-Baqarah Allah membagi manusia itu tiga. Tidak ada keempatnya. Satu, mukmin lahir batin. Dua, kafir lahir batin. Yang ketiga, ya, muslim lahiriahnya, kafir batin, itu munafik. Yang lahir batin iman itulah orang mukmin. Yang luar dalam lahir batinnya kafir itulah orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani, musyrikin. Adapun kaum munafik kedua. Lahiriahnya dia tunjukkan Islam, tapi batinnya mendendam benci dengan Islam. Nah, kaum munafik ini menjadikan orang-orang Yahudi sebagai teman. Dan Allah mengatakan kaum munafik itu bukan dari golongan kamu, dari golongan sahabat, dan juga bukan golongan mereka orang Yahudi. Orang Yahudi jelas terang-terangan dia kafir. Adapun kaum munafik bukan golongan mereka. Kenapa? Karena secara zahir dia Islam, ikut sholat dan seterusnya, bersyahadat seterusnya. Wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun. Dan mereka, maksudnya kaum munafik ini, bersumpah untuk menguatkan kebohongannya sedang mereka mengetahui. Maksudnya apa? Mereka bersumpah untuk nutupi kebohongannya. Kalau ketemu kaum Yahudi, ya, mengatakan, ya, caci maki ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, mengambil keridhaannya kaum Yahudi. Kaum munafik pura-pura menjadi bagian mereka. Ya. Nabi dicaci maki, sahabat dimaki. Tapi ketika nanti bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau para sahabat, mereka berbuka manis. Ketika ditanya oleh Nabi, gimana sikapmu kepada kaum Yahudi? Apakah sikapmu sama dengan kami ketika ketemu itu bermuka manis? Ya. Maka Yahudi, kaum munafik ini bersumpah, disebut nama Allah, demi Allah. Ya. Aku tidak bersikap seperti kepadamu ya Rasulullah. Artinya apa? Yahudi ini adalah orang kafir, begini-begini, dijelek-jelekan. Ya, ini. Jadi mereka bersumpah untuk menutupi kebohongannya. Bukan hanya menutupi, tapi menguatkan. Maka ada alal kadhib. Ini sebagai bentuk penegasan, ya, bahwa sumpah mereka ini wa yahlifu, ya, dari half artinya adalah sumpah. Ya, mereka bersumpah dalam rangka untuk menguatkan kedustaannya, kebohongan yang mereka lakukan. Makanya kaum munafik ini dosanya lebih berat daripada orang kafir. Wahum ya'lamun, sedangkan mereka sendiri kaum munafik tadi mengetahui kalau dirinya itu bohong. Artinya mereka sadar melakukan hal itu. Ini jeleknya, buruknya kaum munafik, yang bermuka dua. Ya, bermuka dua, supaya kanan kiri mendapatkan, ya, kebaikan. Ketemu Yahudi biar dapat kebaikan Yahudi, ketemu Rasul para sahabat juga mendapatkan itu. Ya, maka mudabdabin disebutkan dalam ayat, ya, mereka itu mudabdabin. Ya, ada keraguan-keraguan. Ya. Tidak mereka, yaitu kaum Yahudi, tidak juga kepada mereka, yaitu kaum mukminin. Sudah masuk Isya belum? Silakan adzan dulu.
La ilaha illallah. Baik, jamaah rahimani rahimakumullah. Jadi yang dimaksud di ayat tadi adalah kaum munafikin, yang mereka menjadikan kaum Yahudi sebagai teman. Ya, kemudian mereka kaum munafikin tersebut bersumpah dan menguatkan sumpahnya ini untuk menguatkan kedustaan kebohongan mereka. Sedangkan mereka sendiri mengetahui kalau mereka melakukan sumpah palsu dan bukan kebohongan. Ketemu kaum Yahudi, maka di hadapan mereka membenci, mencela Nabi SAW, para sahabat. Jika ketemu Nabi, sebaliknya nanti membenci, mencaci kaum Yahudi. Maka di dalam surah An-Nisa ayat 143 Allah mudabdabin. Mudabdabin ini dalam kondisi ragu. Mudabdabina baina dzalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Mereka dalam kondisi ragu-ragu antara yang demikian itu, yaitu antara iman dan kafir. Mereka dalam kondisi pertengahan antara iman dan kafir. La ilaha ula, tidak masuk kepada golongan ini, yaitu orang-orang beriman,
Wala ilaha ula, dan juga tidak masuk dalam golongan itu, yaitu orang-orang kafir. Wa man yudlillah falan tajid lahu sabila. Maka kamu sekali-kali tidak akan mendapat jalan untuk memberi petunjuk kepadanya. Ini orang munafik. Wal idzubillah, kita berlindung kepada Allah Ta'ala. Kemudian di ayat berikutnya, yaitu Allah menyediakan azab bagi mereka. A'adallahu lahum 'adzaban syadidah. Allah menyediakan untuk mereka kaum munafikin ini adzaban syadidah, azab yang sangat pedih, azab yang sangat berat sekali. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sesungguhnya amat sangat buruklah apa yang telah mereka lakukan. Tadi mudabdabin tadi bersumpah untuk menutupi kebohongannya, bahkan untuk menguatkan kebohongannya supaya kebohongannya itu dipercaya oleh orang lain. Itu sangat buruk sekali. Maka azabnya jamaah disebut azaban syadidah, azab yang sangat keras, yaitu fidarkil asfali minan nar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, maka kaum munafik ini akan ditempatkan di neraka yang paling bawah, di keraknya neraka. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada ad-darkil asfal, tingkatan yang paling bawah minan nar, dari neraka. Wa lan tajid lahum nasira, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Karena kaum munafik ini lebih buruk daripada orang kafir. Kenapa azabnya lebih berat daripada orang kafir? Karena orang munafik itu ada dua. Satu, dia melakukan kekufuran, yaitu batinnya ini kufur kepada Allah. Yang kedua, dia melakukan kedustaan, menutupi kekufurannya itu dengan casing tadi Islam. Maka bahayanya lebih berat daripada kafir asli. Kalau orang kafir asli Yahudi, jelas dia jujur di atas kekufurannya, sehingga jelas terlihat sebagai musuh. Jadi maka kalau dalam bahasa kita disebut musang berbulu domba. Kalau musang berbulu musang, gentle, jujur, jelas. Orang melihat itu musang, sehingga lebih waspada. Dia akan selamatkan ternaknya, akan selamatkan dirinya, supaya tidak diterkam, tidak dimangsa. Tapi ketika musang tadi berbulu domba, karena biasanya memang yang dimangsa itu domba, kumpulan domba. Dia berusaha membaur di kumpulan domba tadi, memakai bulu domba. Ketika sudah dekat dia mangsa. Ini kan licik. Kedustaannya ditutupi. Nah tadi kekufurannya dia tutupi dengan sumpah demi Allah dan seterusnya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Maka disebut menggunting dalam lipatan. Karena bahaya. Oleh sebab itu azabnya lebih berat daripada azabnya orang-orang kafir. Maka yang paling di bawah kerak neraka itu kaum munafikin, yaitu nifak akbar.
Di atasnya adalah ya nanti kaum musyrikin. Atasnya adalah ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah falahum adzabun muhin. Di ayat 16-nya masih menerangkan tentang kaum munafik. Mereka menjadikan, yaitu mereka yang dimaksud kaum munafik, menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai junnah, yaitu perisai, tameng. Lalu mereka halangi manusia dari jalan Allah. Karena itu mereka mendapat azab yang menghinakan. Ini kaum munafik. Jadi sumpah-sumpahnya mereka tadi ya, untuk menutupi dengan menguatkan kedustaannya sebagai perisai melindungi dirinya. Supaya ya, aman di komunitas kaum muslimin, para sahabat di Madinah. Mereka leluasa karena dianggap sebagai orang mukmin. Karena casing luarnya sama. Salat ikut salat, jihad ikut jihad. Ya, mereka bersyahadat, mereka berperang. Ya. Jadi mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Ya, falahum adzabun muhin. Ya, karena sebab itu mereka mendapat azab yang menghinakan. Wallahu. Dan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Harta benda yang mereka miliki dan anak-anak mereka tidak berguna sedikit pun untuk menolong mereka dari azab Allah. Jadi nanti di akhirat hartanya, anak-anaknya tidak bisa menolong dia. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Tidak bisa keluar lagi. Yaitu kaum munafik ya, yang di dalam hatinya ada nifak akbar, kemunafikan yang besar. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an. Fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yasabuna annahum ala syai' ala innahum humul kadhibun. Ingatlah hari ketika mereka semua dibangkitkan Allah. Lalu mereka bersumpah kepadanya, bersumpah kepada Allah bahwa mereka ini bukan orang-orang musyrik, bukan orang kafir. Ya, mereka bersumpah kepada Allah sebagaimana mereka bersumpah kepadamu. Jadi sumpah palsunya pun tidak hanya di dunia. Mereka tidak hanya hanya menipu ya, Nabi dan para sahabat, bahkan Allah Ta'ala pun tidak mereka tipu. Sampai mereka dibangkitkan nanti di hari di kiamat, mereka pun mau nipu Allah. Mereka bersumpah kepada Allah Ta'ala bahwa mereka bukan termasuk orang musyrik. Dan mereka menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan memperoleh suatu manfaat. Maksudnya sebagaimana di dunia dia telah bersumpah palsu, membohongi Nabi dan para sahabat sehingga mereka dapat manfaat. Ya. Tidak ditangkap sebagai orang kafir, ya, tidak bayar jizyah atau yang lain kalau itu adalah kafir. Mereka diterima dalam komunitas, mereka mendapat manfaat. Jadi, ya, mereka merasa, menyangka bahwa mereka akan memperoleh manfaat dengan sumpah palsunya. Ini di akhirat ini. Mereka bersumpah kepada Allah Ta'ala ya dengan sumpah palsunya. Ya, mereka menyangka dengan sumpah palsu tadi Allah bisa ditipu. Ya, sebagaimana Nabi dan para sahabat bisa ditipu, sehingga dengan sumpah palsunya mereka dapat manfaat. Jadi kebiasaan di dunia ini terbawa sampai nanti di akhirat. Ketika di dunia biasa bersumpah palsu, biasa menipu, ya orang-orang mukmin, ya di akhirat pun
mereka orang munafik ini juga hendak menipu Allah. Jadi wayasabuna annahum ala syai'. Mereka menyangka bahwa mereka akan mendapatkan syai' sesuatu, maksudnya manfaat. Ala innahum humul kadzibun. Langsung dikatakan ya, ketahuilah sesungguhnya mereka lah orang-orang yang pendusta. Kenapa bisa demikian? Nah, syaitan ikut andil di situ ya. Istahwala alaihimus syaitan fa ansahum dzikrallah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbus syaitani humul khasirun. Ya. Syaitan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah hizbus syaitan, golongan syaitan. Jadi kaum munafik masuk di hizbus syaitan, golongan syaitan. Sesungguhnya ketahuilah ya, golongan syaitan itulah golongan yang merugi. Waliyadzubillah. Jadi istahwal itu artinya diseret pelan-pelan oleh syaitan, kemudian dikuasai oleh syaitan. Ya. Karena kemaksiatan itu ada dua, ada faktor dari dalam kita yaitu hawa nafsu. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu mengajak kepada keburukan. Yang kedua faktor luar, yaitu apa? Tadi bisikan, godaan dari syaitan. Diseret sedikit demi sedikit. Istahwala itu maknanya tadi diseret sedikit demi sedikit, kemudian dikuasai, dikendalikan. Maka kita perlu waspada dengan jebakan-jebakan syaitan. Nah, orang-orang munafik ini tadi istahwala alaihimus syaitan. Mereka sudah dikuasai oleh syaitan, dikendalikan oleh syaitan, sehingga tidak tahu malu. Mereka berdusta, sumpah yang istinya dusta sebagai perisai untuk melindungi mereka supaya tidak terbongkar, terkuak kebohongannya kalau mereka menyembunyikan kekufuran. Sampai pun ini dibawa nanti di akhirat, Allah pun hendak ditipu juga seperti itu. Mereka merasa sudah berhasil di dunia, menipu orang-orang mukmin. Mereka mendapatkan kebaikan dari usaha tipu-tipunya ini. Ya, dibawa sampai di akhirat dibangkitkan, Allah pun hendak dilakukan seperti itu. Tidak tahu malu, ya, waludzubillah. Karena tadi diantaranya adalah sudah dikuasai oleh syaitan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ya, ini yang bisa kita sampaikan, ya, beberapa penjelasan dan tafsir ringkas. Ya, tersisa 2 ayat, tapi ini sudah beda tema yang mungkin insyaallah lain waktu ya, sebagai pertemuan terakhir di tafsir surah Al-Mujadilah. Sebelum kita akhiri, barangkali ada hal yang belum jelas ingin ditanyakan semua. Jadi jamaah rahimani rahimahullah, ada pertanyaan tentang orang yang beramal bersedekah tapi bukan karena Allah, ya. Kalau ini masuk di riya, ya, pamer. Jadi dia bersedekah supaya populer, dikenal sebagai seorang dermawan, atau dia bersedekah niatnya semata-mata, ya, tadi ya bukan karena Allah, tapi niatnya adalah karena dunia. Ya, ini bukan munafik dalam tanda kutip, ya, nifaq akbar yang
disebutkan bahwa dia yang hatinya adalah ukuran ya. Dia masih mukmin tapi dhaiful iman. Ya, orang mukmin tapi dhaiful iman. Ketika dia beramal, ya tercampuri dengan kesyirikan, ya, yaitu riya, pamer. Dan ini berbahaya. Ya, bahkan pamer ini dikhawatirkan oleh Nabi SAW melebihi daripada bahayanya nanti munculnya Dajjal. Ya. Akan digambarkan sebagai syirkul khafi, ya, syirik yang sangat lembut, yang sangat samar. Kannamlati ala sauda, diibaratkan seperti semut hitam berada di atas batu hitam, ya, di tengah kegelapan malam. Kelihatan tidak kira-kira apa? Semut itu kan kecil, ya. Suaranya hitam, dia di atas batunya hitam di malam hari. Bukan samar lagi, tapi sangat-sangat samar. Makanya, ya, ini ilustrasi dari Nabi SAW. Tujuannya adalah agar kita mewaspadai. Ya, jangan sampai amal kita hangus begitu saja gara-gara tadi penyakit riya. Jadi kalau ditanyakan apakah ini adalah munafik, tidak. Ya. Orangnya masih mukmin tapi dhaiful iman. Ya, kemudian yang kedua, bagaimana supaya tidak menjadi munafik tadi yang dikuasai oleh syaitan dengan ilmu jamaah. Ya. Khususnya ada ilmu akidah. Menguatkan ilmu akidah. Ya. Ketika akidah kita ini dibangun di atas ilmu, kita pelajari mengenal Allah Ta'ala. Bahwa Allah Ta'ala di antara disebutkan tadi punya nama Al-Khabir, Maha melihat dengan detail, dengan teliti. Maka ini akan membantengi kita dari penyakit kemunafikan. Ya. Bahkan semua bentuk kemaksiatan akan terbentengi ketika, ya, kita betul-betul, ya, menguatkan akidah. Yang kita ambil contoh tadi dalam penjelasan di kajian, yaitu, ya, merenungi, mentadaburi mana Al-Khabir. Ya, wallahu khabirum bima ta'malun. Allah itu Al-Khabir, Maha mengetahui dengan detail, dengan rinci seluruh apa yang kalian lakukan. Nah, ini membentengi kita, akan berpikir panjang ketika hendak melakukan keburukan, melakukan hal-hal yang Allah murkai. Ya. Kemudian yang kedua, ya, dengan ilmu tadi kita akan tahu bagaimana, ya, trik-trik syaitan di dalam apa? Menjebak manusia. Ini di Al-Qur'an banyak disebutkan. Mungkin lain waktu insyaallah mungkin kita bahas. Bahkan ada para ulama menulis, ya, buku-buku khusus tentang, ya, tipu daya syaitan, trik-trik syaitan di dalam menggoda dan menjerumuskan anak Adam. Karena sejak dahulu, ya, iblis itu sudah bersumpah, la ughwiyannahum ajma'in. Ya, karena iblis sudah merasa dia dikutuk, dilaknat oleh Allah Ta'ala sampai hari kiamat, ya, dia dendam dengan Adam, maka iblis bersumpah, la ughwiyannahum ajma'in. Ya, benar-benar pasti aku akan sesatkan mereka. Itu anak cucu Adam termasuk kita, dari jalan Allah yang lurus. Ya. Dan sumpah itu betul-betul dilakukan, segala trik dilakukan. Ya. Sangat lembut. Makarnya ini hampir kadang-kadang enggak ini kan. Jadi kadang-kadang orang kemudian di belakang hari baru timbul menyesal. Kenapa? Diawali adalah depannya itu bagus sekali kayaknya. Tapi ketika dia sudah kakinya masuk ibarat melangkah ke depan, sudah keseret, tidak bisa keluar. Nah, ini berbahaya. Ini harus kita waspadai. Ya, Allah Ta'ala dengan ilmu jamaah, ilmu cahaya. Ketika kita sudah pegang cahaya, kita bisa, ya, mengetahui mana hak, mana batil,
mana yang ini jalan yang harus kita lalui, ini jalan yang harus kita jauhi. Maka pentingnya kita tolong ilmu di antaranya ini. Baik, yang lain. Baik, yang ditanyakan, ya jawabannya ada dalam hadis. Jadi orang yang sedang sholat kemudian ada yang mengucapkan salam kepadanya, maka jawabannya bukan dengan lisan, waalaikumsalam, tidak, tapi dengan isyarat. Seperti ini. Ya, disebutkan oleh hadis sahih Abu Dawud, ya, dengan seperti ini. Ya. Tidak dijawab dengan waalaikumsalam. Ya. Maka itulah yang dituntunkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lain, jelas ya? Bukan hormat begini. Nah, sebut begini, tangannya begini. Ya. Nah, ya, tidak perlu. Karena menjawab salam itu fardu kifayah. Jawab ya. Nih, ada orang masuk masjid ini. Masuk masjid mengucapkan salam. Yang jawab cuma satu orang tok di situ. Yang lain tidak menjawab. Tidak berdosa jawab. Karena sudah kifayah, itu terwakili oleh yang menjawabnya. Jadi menjawab salam itu bukan fardu ain. Ketika dalam lingkup ada orang lebih dari satu, ya 2 orang, 3 orang gitu maksudnya. Tapi kalau 1 orang ya jadi fardu ain. Karena siapa yang mewakili? Jin. Dia tidak jawab. Mungkin ada jin sudah jawab, saya tidak perlu jawab. Tidak begitu. Ya kalau 1 orang dia wajib jawab. Minimal sama. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tahiyahnya itu sama. Ya lebih bagus tambahi warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Tapi seandainya di kumpulan orang ada 2 orang, ya duduk ada mengucapkan salam, assalamualaikum, hanya 1 orang waalaikumsalam, 1 diam, tidak berdosa. Itu fardu kifayah. Apalagi dalam kondisi sholat misalnya. Lagi sholat, dan di situ ada orang yang tidak sholat, ada orang masuk ucap salam, yang jawab orang yang tidak sholat. Apakah yang sholat harus ikut menjawab? Tidak. Karena sudah terwakili oleh yang jawab tadi. Allah Ta'ala. Saya kira itu jamaah sudah bertengah 8. Demikian mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan bagi sekalian. Apabila ada salahnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.